Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfalis Badia, mahasiswa pendidikan profesi guru, pendidikan matematika, kategori 1 gelombang 2, tahun 2022 di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 Teknik Elektronika Industri SMK Auto Masuda dengan materi pembelajaran statistika, submateri histogram dan poligon. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu semuanya yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah ya, kalau baik. Kita siap belajar untuk belajar matematika. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Baik Bu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita pagi ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Sulistyo, terima kasih yang sudah memimpin doanya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah sudah hadir semua. Tetap kompak ya, tetap kompak untuk selalu semangat sekolah. Baik, anak-anak itu semuanya, bagaimana? Apakah sudah siap belajar matematikanya? Ya. Oke. Jika sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi histogram dan poligon. Sebagai langkah pertama, sebelum ke materi histogram dan poligon, kalian harus tahu dulu, ya, harus tahu dulu apa sih yang harus kalian pahami sebelum mempelajari materi histogram dan poligon. Silakan kalian simak video berikut ini. Nah, ini saya ya. Nah, bagaimana? Dipahami video tadi? Dapat dipahami? Oke. Apakah ada yang bisa menyebutkan apa yang telah tadi diamati pada video YouTube tersebut? Silakan. Saya Bu, Oh, silakan. Berdiri ya, bagaimana? yang saya perhatikan dari video tersebut, di mana di sebuah publik itu sedang ada pembagian THR pada karyawannya, tetapi jumlah uang yang diberikan itu berbeda. Oh, gitu ya. Oke, betul sekali ya. Jadi tadi berdasarkan video tersebut, menurut Ilham ya, bahwa pembagian THR itu berbeda-beda, ya kan? Jika berbeda-beda berarti kan ada perbedaan, ada jumlah frekuensinya, gitu kan? Nah, ada itu sentil-sentil nih bahasa frekuensi. Oke, maka apakah ada yang bisa juga menyebutkan apa sih hubungannya dengan pembelajaran statistika kita hari ini? Ya Bu. Oke, Ilham lanjut lagi gimana? Nah, sebagai contoh, apabila saya menjadi tim admin
kita juga harus bisa menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon. Ya, betul sekali ya Ilham. Terima kasih atas penjelasannya mengenai kegiatan kita persepsi sebelum mempelajari ke materi. Dan yang lain juga tetap semangat ya. Yang lain juga semuanya anak-anak ibu yang hebat. Oke, kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Kenapa? Oke, setidaknya pembelajaran untuk histogram dan poligon itu akan bermanfaat kelak ya, ketika kalian akan menjadi wirausaha yang tentu tadi Ilham juga bilang nanti di masa yang akan datang mungkin akan menjadi bagian administrasi, akan menjadi bagian dari bendahara ya kan, karena harus menginikan data-data ya kan, harus bisa menghasilkan data-data. Untuk mendata hasil usaha ya, nanti data hasil usaha kalian itu bisa didata, atau kalian kerja menjadi pembantu panitia demokrasi pemilihan umum yang akan nanti sebentar lagi dilaksanakan tahun 2024 ya, tanggal 14 Februari tahun 2024 itu akan dilaksanakannya pemilihan umum di Indonesia. Nanti ini akan bermanfaat sekali pembelajaran statistika, apalagi khususnya histogram dan poligon ini. Nah, terus di luar lingkup sekolah juga bisa diaplikasikan. Nah, segala data yang dicatat itu nanti akan menjadi arsip nanti ya, akan menjadi arsip nanti di masa yang akan datang. Ya seperti Mela ya, Mela aktif OSIS ya kan, nanti harus memahami materi histogram dan poligon ini. Baik, ini adalah bagaimana kenapa kita mempelajari materi histogram dan poligon. Karena segala data yang dicatat harus benar dan akurat sesuai dengan kenyataannya. Catatlah sesuai dengan kenyataan supaya terbukti dengan benar. Tetap semangat, harus tetap benar dan tanggung jawab dalam mempelajari materi ini. Berarti dalam mempelajari materi ini kalian harus bisa bertanggung jawab ya. Itulah pembelajaran karakter yang diperoleh dari pembelajaran histogram dan poligon. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ada ini adalah dalam tujuan dari mempelajari materi hari ini. Silakan siapa yang akan membantu ibu untuk membacakan dari tujuan pembelajaran hari ini? Oke, Mela silakan berdiri aja nih supaya lebih lebih aktif ya. Tujuan pembelajaran Pembelajaran model problem based learning ya. Di mana tahapannya yaitu kalian akan diberitahukan kepada suatu masalah ya, suatu masalah yang dimana masalah itu harus diselesaikan secara berkelompok ya. Kalian nanti akan dibentuk kelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD. Ibu sudah menyiapkan LKPD-nya. Ini LKPD yang bentuk cetak, tapi nanti juga kalian harus mengisi LKPD dalam bentuk lab worksheet ya, nanti linknya akan di-share ya. Selanjutnya, nah nanti selama penyelesaian ibu tetap akan membimbing kalian, tetap ibu akan membimbing kalian dalam menyelidiki masalah sampai kalian mendapatkan solusinya dari permasalahan yang akan diselesaikan. Selanjutnya mengembangkan karya atau menyajikan hasil, yaitu nanti hasil dari presentasi kalian masing-masing kelompok itu harus dipresentasikan di depan. Setuju? Setuju nggak? Setuju ya, kita akan presentasikan di depan. Nah selanjutnya nanti dalam akhir langkah pembelajaran ini kita harus bareng-bareng menganalisis dan mengevaluasi pada proses pemecahan masalah. Itu ya pembelajaran kita hari ini. Oke. Tidak terlepas juga pada pembelajaran sekarang itu ada penilaian yang akan dinilai. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Sikap teliti dan
bulan ini adalah hasil dari penyelesaian nanti di LKPD itu akan dikerjakan secara kelompok. Ya, itu. Ini adalah materi histogram. Baik. Masih ada bahan pelajaran? Dibuka, silakan modulnya dibuka, modul cetaknya yang sudah dimiliki oleh masing-masing. Oke, silakan bisa dibuka. Nah, pada pembelajaran kita akan mengenal itu histogram. Ya, yang pertama ada histogram ya, histogram. Nah, pada histogram itu ada yang disebut dengan frekuensi. Nah, udah jelas kan seperti ini histogram? Nah, ini kan. Kalau di sini adalah frekuensinya, kalau di sini apa? Apanya di sini? Ya, kelasnya ya, atau kelasnya. Di sini kelas intervalnya, ya, kelas interval. Nah, nanti di kelasnya, di sini adalah frekuensinya. Ini untuk histogram. Kalau histogram itu adalah seperti apa? Diagram batang, ya, seperti diagram batang. Tapi dalam mencari histogram harus bagaimana? Harus apa dulu? Menentukan apa dulu histogram? Mana histogram? Nah, oke. Kita harus tahu dulu apa? Untuk kelas interval di sininya mencari apa? Ya, untuk batas bawahnya, batas bawah dikurangi 0,5. Nanti kita simpan di sini. Ya. Gitu. Nah, terus ada yang nanti disebut dengan poligon. Poligon. Kalau poligon itu ada nilai tengah, kita harus tahu dulu nilai tengah. Kalau nilai tengah itu apa? Batas. Iya, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, ini nanti bagi berapa? Ya. Ini sepintas mengenai materi histogram dan poligon. Oke, kita masuk ke kegiatan inti. Nanti sesuai tadi yang sudah Ibu bilang di depan bahwa kita akan belajar secara kelompok. Silakan, ya silakan nanti belajar kelompok. Permasalahannya pada LKPD ini, ya, Ibu akan menginginkan LKPD. Ibu share dulu ya di grup lab worksheet, ya, LKPD berbasis lab worksheet. Oke. LKPD berbasis lab worksheet. Nah, oke, itu LKPD-nya. Udah masuk? Ada ya? Oke. Di situ sudah ada permasalahannya, tapi Ibu juga akan menjelaskan di LKPD cetak ini bahwa ada suatu masalah yang pertama. Nanti ada 2 masalah ya. Masalah yang pertama itu adalah berhubungan dengan di dunia industri, ya, di pabrik. Rena bekerja sebagai karyawan pada suatu pabrik. Dalam setiap pekan jumlah gaji yang diterima mengenai gaji, permasalahan gaji Rena. Dan masalah yang kedua itu mengenai pendaftaran siswa baru pada tahun ajaran 2021 dan 2022-2023. Seperti nanti dilihat pada LKPD sudah ada ya, yang itu sudah ada. Baik, sekarang silakan untuk menentukan solusi permasalahan dari LKPD ini. Kalian membentuk duduknya sesuai kelompoknya masing-masing. Maka silakan. Ini kotak ini kamu udah cerita ketika
waktu diskusi sudah selesai ya. Waktunya sekarang akan mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Tapi sesuai tadi jawab bahwa yang akan presentasi itu hanya 2 kelompok. Tapi 2 kelompoknya silakan untuk memberi tanggapan atau pertanyaan. Untuk masalah pertama akan dipresentasikan oleh 1 kelompok. Silakan siapa yang akan mempresentasikan dari masalah pertama? Silakan kelompoknya Silvi ya. Ayo Silvi. Silakan untuk ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan soal diskusi kami tentang penggabungan histogram dan poligon. Untuk materi kami persilakan. Jadi penggabungan histogram dan poligon mendapat memperoleh hasil seperti gambar di depan. Gaji yang didapatkan oleh karyawan tiap pekan diperoleh oleh 30 orang dengan jumlah 299,5 sampai 399,5. Sekian, bila ada yang ditanyakan silakan. Berapa nilai tepi batas atas pada data tersebut? Izin menjawab. Nilai tepi batas atas pada histogram dan poligon di sini yaitu terdapat 799,5. Mutia paham kelompoknya Mutia? Kelompok lainnya paham? Paham? Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih ya kelompok 2 yang sudah mempresentasikan dengan baik hasil diskusinya. Selanjutnya ada masalah 2 ya. Ada masalah 2 itu mengenai membandingkan 2 histogram. Ya. Silakan untuk masalah 2 kelompok mana yang akan mempresentasikan? Baik, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Izin menjawab permasalahan yang kedua. Di sini ada 2 tabel histogram ditampilkan pertanyaan disertai argumentasi dengan membandingkan kedua histogram di atas. Nah, jadi perbandingan kedua histogram itu dilihat dari gambar di atas tuh PPDB tahun 2022 yaitu 30 pendaftar, PPDB tahun 2023 yaitu ada 40 pendaftar. Dilihat dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa pendaftar lebih banyak di tahun 2022-2023 dibandingkan PPDB tahun 2021-2022. Nah, PPDB tahun 2021-2022 itu dibuka selama 95 hari dan ada 30 pendaftar. PPDB 2022-2023 itu dibuka selama 141 hari dan ada 40 pendaftar. Jadi pada PPDB 2021-2022 dan PPDB 2022-2023 itu kemungkinan stabil, Bu. Dengan kata lain jumlah pendaftarnya itu sama. Oke. Seperti itu ya hasil diskusinya. Baik, silahkan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 3, Marni, gimana? Bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi dalam kelompok Silahkan. Kelompok kami sedang membuatnya dan sebentar lagi kami akan presentasikan. Oke. Nah, berarti kelompok 4 juga mempresentasikan hasil dari membuat histogram poligon untuk permasalahan 1. Berarti itu yang ditanyakannya ya dari kelompok 3. Oke, ya. Jadi tidak ada tanggapan untuk
kelompok 4 menampilkan menggunakan Microsoft Excel ya. Baik, kalau tidak ada silakan dikembalikan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 4 sudah presentasi, tapi tadi masih belum selesai karena harus mempresentasikan hasil dari pengerjaannya dengan Excel. Bagaimana Aldan? Mau dikirim ke WA Ibu aja? Mana harus mempresentasikan hasil dari pengerjaannya dengan Excel. Bagaimana Aldan? Mau dikirim ke WA Ibu aja? Pertama-tama di sini ada tabel interval dan frekuensi yang tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok 1. Selanjutnya ada gambar histogram. Untuk pembuatannya nanti saya juga lihat dari YouTube. Yang selanjutnya ada tabel poligon. Lalu apakah histogram dan poligon dapat disatukan? Tentu saja bisa. Dan untuk tabel histogram dan poligonnya maka akan jadi seperti ini. Untuk kelompok 3, apakah paham? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, udah jelas ya dari presentasi hari ini mengenai histogram dan poligon ya. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah aktif presentasi dan tanya jawab pada pembelajaran hari ini. Anak-anakku sekalian, anak-anakku semua, selanjutnya silakan dievaluasi kembali LKPD kalian ya. Silakan dilengkapi kembali LKPD kalian dan lengkapi jika masih ada yang kurang lengkap, dan diisi kembali juga LKPD yang berbentuk networkingnya ya. Dilengkapi, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan. Baik, sudah selesai? Nah, waktunya sudah selesai. Silakan LKPD-nya untuk dikumpulkan. Silakan dikumpulkan ke Ibu. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4. Terus kelompok udah semua? Udah semua? Oke, 1, 2, 3, 4. Pak kelompok sudah mengumpulkan KPD. Yang lain maksudnya sudah dikirim? Sudah. Selanjutnya kita simpulkan bersama-sama hasil diskusi tadi ya, hasil diskusi dan hasil dari presentasi dan tanggapan bahwa histogram itu apa? Ada yang bisa menyebutkan kesimpulan dari hari ini? Oh, Mela silakan. Jadi kesimpulannya adalah jika data disajikan dalam tabel histogram dan poligon frekuensi, kita akan bisa lebih mudah untuk melihat Hasil dari presentasi kita hari ini ya, maka seperti tadi sudah Ibu jelaskan ya, Ibu sudah menilai kelompok mana yang terlihat aktif dan kelompok mana yang terlihat biasa-biasa saja ya. Tapi tidak ada protes ya, karena pasti kalian juga saling menilai pada proses diskusi tadi. Kelompok 1 itu dalam komunikasinya itu baik ya, tapi sedang-sedang saja. Kelompok dan penampilannya juga sedang-sedang saja. Nah, untuk kelompok teraktif
silakan. Yang bisa mengerjakan di depan seperti biasa akan memperoleh 1 poin bintang yang dikumpulkan di kolektif nanti kan supaya di akhir ya. Sama beres ya? Sudah bisa dipersiapkan. Poin A. Mela, silakan Mela. Ini bebas ya. Yang disajikan ya dari data kuis ini sebenarnya. Bagaimana yang lainnya betul? Oke, terima kasih Mela. Selanjutnya untuk poin B. Bagian B, buat poligon dari data tersebut siapa? Silakan. Marni. Oke, sudah selesai? Oke, Marni, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Marni. Selanjutnya yang dapat disatukan soal dan poligon. Siapa yang bisa menyatukannya? Hasilnya akan seperti ini ya. Baik, Bapak, terima kasih banyak menyelesaikan kuis ini ya. Terima kasih, Marni dapat 1 poin, Maira dapat 1 poin, Joko juga dapat 1 poin. Ya, silakan yang belum dapat poin pada pembelajaran hari ini bisa pada pembelajaran berikutnya, ya. Baik, selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk refleksi, silakan Ibu akan mengirimkan pertanyaan refleksi itu pada Google Form. Ibu akan share ke KM, silakan nanti KM share di grup kelasnya ya. Oke, silakan. Udah nyampe KM? Udah ya? Oke, silakan untuk di-share. Dan diisi ya Google Form-nya. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama bahwa dalam penyajian pada histogram dan poligon frekuensi adalah apa aja, ya kan? Dalam penyajian histogram dan poligon frekuensi itu apa saja? Mari kita simpulkan bersama-sama. Tapi ada perwakilan dari kalian yang akan menyimpulkannya. Silakan yang mau menyimpulkan. Siapa? Oh, Mutia. Silakan Mutia, simpulkan. Jika data disajikan pada histogram atau poligon frekuensi, kita akan lebih mudah untuk membaca data yang paling banyak atau sebaliknya data yang paling rendah. Iya, Mutia. Paham yang lainnya? Oke, terima kasih ya Mutia. Ibu yang aktif dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu terkait ukuran pemusatan data. Nah, untuk ukuran pemusatan data, kalian silakan bisa mencari terlebih dahulu melalui browsing di internet atau mengenai materi yang sudah ada pada modul yang sudah dipegang masing-masing. Ya, dipelajari untuk materi minggu depan. Pertemuan selanjutnya itu adalah materinya itu adalah ukuran pemusatan data. Ya, tetaplah semangat untuk belajar dan harus cermat dalam menyajikan data supaya dapat dipertanggungjawabkan. Ya, seperti tadi ya pembelajaran yang telah kita laksanakan ya, kita harus cermat dan tetap tanggung jawab
bisa kelak nanti kalian manfaatkan ya. Selalu